Newsman Opinion. Mitra bisnis pemerintah resmi menerapkan PPh dan PPN terhadap transaksi di layanan fintech termasuk peer-to-peer lending, penyedia jasa pembayaran uang elektronik, dompet elektronik hingga layanan switching, clearing, dan transfer dana. Selain itu, pengenaan PPN dan PPh juga akan dikenakan untuk aset kripto. Apa komentar Anda mengenai PPN dan PPh untuk layanan fintech dan aset kripto ini? 6339160. Mengenai aset kripto itu sebenarnya harus didukung dulu sama pemerintah. Artinya kan pemerintah di Indonesia paling rendah loh ya. Kalau bicara digitalisasi itu masih kalah sama Vietnam. Jadi jangan gara-gara pemerintah salah strategi, nggak punya uang, jadi segala-gala saya orang IT ya. Saya orang IT, jadi tahu banget itu. Jadi jangan segala-gala di PPh untuk kripto aja sampai dikenakan. Itu sudah ada risiko kripto itu bisa nggak laku loh. Bisa asetnya hilang. Jadi memang butuh untuk berkembang. Jadi pemerintah ini memang boleh dilihat ya. Nggak ada COVID, ada perang, pertumbuhan ekonomi selalu menurun. Nah sekarang orang IT diajar sama pemerintah karena orang pemerintahnya tidak tahu IT. Jadi pemerintah jangan begitulah. Lebih bagus ditunda pemilu, pilpres supaya pemerintah punya uang 100 triliun dari biaya pilpres dan pemilu itu. Itu digunakan untuk yang lebih penting. Jangan kripto saja sampai dipajak, kayak itu masih baru berkembang, ya. Belum bersebuah bisnis. Itu, terima kasih. Iya, menurut saya begini, memang sekarang ini keadaan ekonomi lagi sulit ya, ekonomi negara terutama, dan kemungkinan apa-apa saja dipajakin termasuk fintech, money digital atau cryptocurrency dan lain sebagainya. Tetapi nanti digunakan penggunaan dari pengumpulan pajak rakyat itu benar-benar terjamin untuk rakyat lagi tidak, dikembalikan untuk rakyat lagi tidak, dan benar-benar bisa mensejahterakan rakyat tidak, dan jangan sampai ini penggunaannya dijadikan korupsi gitu ya setelah dikumpulkan. Itu sangat penting sekali kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Iya sih ya sah-sah saja pemerintah memungut pajak apapun. Cuman yang kita pertanyakan sebagai rakyat ini, kalau petugas pajak dengan menggelapkan, menguntit uangnya hasil pungutan pajak disalahgunakan, itu sanksinya apa? Jangan dibilang oknum lagi kalau mereka menguntit dari hasil pajak itu dengan alasan begini begitu. Sanksinya yang di atas itu harus dicopot habis tuh. Nggak ada si oknum itu juga dikenakan. Jadi yang di atas dicopot, yang di oknumnya juga jangan dibilang oknum lagi. Yang menguntitnya itu lebih berat lagi sanksinya. Oknumnya itu, yang ketuanya itu harus mengundurkan diri. Ya salah satunya menterinya lah. Kalau ada anak buahnya itu menguntit uang pajak gitu, kalau misalnya nggak bisa dia memimpin dan mengundurkan diri. Cuma itu aja kita mempertanyakannya. Ambillah pajak semua maunya untuk rakyat ya. Jadi utang juga diperbanyak tak masalah, rakyat akan membayarnya juga. Begitu saja, makasih. Untuk teknisnya saya mungkin tidak memahami secara 100% ya. Itu adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menambah pendapatan negara bagi kemakmuran, kesejahteraan rakyat khususnya. Yang terkesan ini adalah bahwa kita memang belum selesai lah, tapi katakan bisa mengatasi pandemi selama 2 tahun. Pemerintah sudah berkorban menyediakan vaksin bagi 200 juta penduduk. Itu suatu hal yang patut kita apresiasi. Lalu pemerintah juga tetap berusaha menjalankan pembangunan khususnya di sektor infrastruktur agar ada perbaikan ekonomi. Dan yang terbaru lagi adalah rencana akan memindahkan ibu kota yang membutuhkan dana yang cukup besar. Maka terjadilah seperti sekarang ini kebijakan pajaknya. Saya pikir sih sebagai masyarakat, kalau kita pasti akan rela memberikan atau membayar pajak jika satu tidak dikorupsi. Kedua, dari pajak yang kita bayar itu dikembalikan juga untuk masyarakat luas. Saya minimal melihat sebagai warga Jakarta ya,
adalah misalnya katakanlah jalan tol. Saya tiap hari pengguna jalan tol TB Simatupang yang kalau pulang kerja macetnya luar biasa. Nah ini kan kita bayar pajak kendaraan, di tolnya kita masuk juga bayar, tapi layanan dari pemerintah sepertinya tidak ada perhatian. Nah apalagi juga katakan konsumsi BBM juga harganya naik. Dengan kemacetan ini kan juga percuma subsidi yang diberikan. Seperti mencari sumber untuk di kantong kanan, tapi kantong kirinya bocor, begitu loh. Ya kita sebagai masyarakat sih mengharapkan sebagai para pejabat yang pengambil keputusan adalah orang cerdas yang lebih berpikir lagi lah untuk untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Kalau masyarakat merasakan dampaknya, rasanya pajak juga tidak menjadi keberatan. Ditambah lagi dengan semangat kita mau menjadi bangsa yang lebih baik ke depannya. Itu aja pendapat saya. Terima kasih. Ya, di dunia ini yang pasti kan cuma dua ya. Kalau nggak meninggal ya sama bayar pajak. Jadi memang pajak itu akan menjadi hal yang selalu menjadi kemanapun kita berada itu akan ikut. Jadi memang program pemerintah ini sepertinya pemerintah kehabisan dana atau mungkin ada salah pengaturan dari dana yang mungkin ada, jadi pajak ini menjadi digiatkan kembali. Ya saya pikir sih nggak ada masalah kalau fintech-fintechnya memang itu legal dan juga ada pertanggungjawaban di kedepannya nanti orang-orang seperti itu. Ya nggak apa-apa asal jumlahnya nggak gede-gede ya, dan juga untuk investasi kripto ini agak susah juga ya. Ya mungkin gampang kalau untuk yang mereka exchange di perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar, tapi kalau yang nggak kan juga nggak bisa, nanti malah banyak yang melakukan di perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar di Indonesia, malah lebih gawat dong. Jadi kayaknya harus dipikirin juga tuh pajak PPN dan PPH untuk kripto dan juga untuk fintech dan lain-lainnya itu. Terima kasih. Iya, kalau untuk layanan fintech itu saya sangat tidak setuju karena itu bagian dari pelayanan terhadap produsen kepada konsumen gitu ya. Dan itu lebih mensimplifikasikan dan mereka otomatis juga akan menekan cost gitu. Tapi kalau untuk layanan kripto saya setuju gitu loh, karena orang yang menginvestasikan uangnya di kripto itu bisa dibilang adalah uang nganggur yang istilahnya mereka pikir kalau hilang pun tidak ada masalah gitu. Jadi tolong pemerintah jangan semuanya dikenakan PPN, PPH, semua dibebankan kepada rakyat, termasuk PPN barang gitu loh. Sedangkan PPN BBM untuk kendaraan barang mewah itu dilakukan subsidi gitu loh. Jadi pemerintah ini lebih pro kepada pengusaha besar, tapi untuk rakyatnya tidak. Sedangkan pada masa pandemi kemarin, pada saat ekonomi kita jatuh, rakyatlah yang disuruh untuk melakukan konsumsi. Mal-mal dibuka langsung sampai jam 9 malam gitu loh. Jadi pada saat kondisi tertentu rakyat ditekan karena hutang pemerintah yang terlalu besar dan tidak efektif penggunaan dananya, salah satunya dengan pembangunan ibu kota. Tapi di satu pihak pada saat pemerintah kena krisis dan lain sebagainya, rakyat juga lah diminta untuk bantuannya dalam hal konsumsi. Padahal negara kita ini terbesar, salah satunya adalah kaum middle low yang bisa mengangkat pendapatan pemerintah dari sisi konsumsinya gitu loh. Saya rasa cukup sekian aja. Kalau untuk kripto saya setuju, tapi kalau untuk layanan fintech itu untuk mempermudah perusahaan dalam hal melayani masyarakat. Di satu pihak juga mereka mengurangi reduce cost-nya untuk mengefektifkan cost-nya gitu loh. Jadi jangan dikenakan PPN dan PPH untuk layanan fintech. Kalau kripto silakan, karena kebanyakan juga di situ kan barang money laundry ya, yang istilahnya uangnya unlimited gitu loh. Silakan saja kalau ya. Sistem perpajakan di Indonesia ini rumit, complicated ya, kurang cocok lah dengan sosiologi bangsa ya, yang rata-rata juga masih menengah ke bawah pendidikannya. Itu yang pertama, ruwet, jadi orang nggak familiar dengan pajak. Yang kedua, sistem pajak itu menjadi begini, yang kena itu ya orangnya itu aja gitu loh. Jadi yang selama ini nggak kena ya
nggak kena. Kalau sekarang bicara fintech dan lain-lain, itu kan orang-orang yang selama ini mestinya sudah taat bayar pajak kan. Nah sekarang dia kok bergerak kemanapun kok dipajakin terus gitu loh. Nah itu yang ketiga, saya bilang pajak itu di sini juga kadang kurang adil gitu. Kenapa kurang adil? Lah kami ini yang rajin bayar pajak, kami ini yang bayar pajak banyak, tapi kalau kami terima subsidi sedikit aja, waduh, seluruh negeri teriak-teriak itu, waduh, nggak adil pajak ini hanya orang kaya yang subsidi, lah yang nggak bayar pajak malah menikmati subsidi sana sini. Nah ini yang juga perlu dipertimbangkan sebagai masukan. Demikian, terima kasih. PPN itu boleh-boleh aja sih, karena menurut saya tuh pajak yang paling adil ya. Dari miskin sampai kaya semua kena. Tapi kalau bisa sih PPN-nya lebih ke bayang-bayang import ya, karena bayang import itu mematikan usaha dalam negeri, itu yang paling utama. Terus yang kedua itu bayang-bayang konsumsi lain tuh juga harus dikenakan supaya jadi orang tuh bisa lebih hemat, karena kalau semuanya kan kayaknya di negara ini subsidi terlalu banyak ya, kalau nggak ada PPN nanti APBN bisa jebol, itu juga bahaya. Makasih. Saya ini kalau pajak itu bisa dimakan bikin saya gemuk, saya sudah gemuk gitu loh. Saya ini pusing, saya ini kena pajak banyak sekali macam-macam ya. Ini kan saya juga pemain fintech sekarang ya. Saya ini bakal kena pajak baru lagi. Ya, jadi orang seperti saya ini banyak sekali makan pajak lah. Tapi yang heran, yang saya merasa tidak adil, ketika saya menikmati subsidi sedikit ada dari Pertamax misalnya, waduh itu orang seluruh negeri udah teriak-teriak itu orang kaya disubsidi. Nah, tapi kalau pajak saya disuruh makan, tapi subsidi saya nggak boleh menikmati. Gimana ini pemerintah? Itu aja dah. Terima kasih. Saya sih bingung ya, kemarin pas itu buruh protes demo soal kenaikan gajinya. Nah sekarang kan gitu ya, ke terakhir baru dikeluarin gitu, kenain determain ini beban lagi nih, PPH, PPN gitu loh. Jadi saya kayak kena tipu gitu ya. Menurut saya gitu aja sih. Masyarakat lagi susah ya, dia memaksakan harus bikin bikin ini, bikin itu. Nah terpaksa nggak bisa, nggak ada duit, terpaksa ya kita semua yang kena lagi gitu loh. Ya, oke, makasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.